Jangan bimbang, manfaatkan sekarang. Bersama-sama kita bisa membangun negeri Indonesia. Jangan tunda lagi, mumpung ada saat ini. Kapan lagi, ayo kapan lagi. Marilah semua demi negeri kita tercinta. Kalau bukan kita, lalu siapa? Program pengungkapan sukarela, gotong royong adil dan setara. Jangan takut, jangan bimbang, manfaatkan sekarang. Bersama-sama kita bisa bangun negeri Indonesia. Jangan tunda lagi, mumpung ada saat ini. Kapan lagi, ayo kapan lagi. Marilah semua demi negeri kita tercinta. Kalau bukan kita, lalu siapa? Program pengungkapan sukarela, gotong royong adil dan setara. Gotong royong adil dan setara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh wajib pajak atas kontribusinya dalam penghimpunan penerimaan negara di sektor perpajakan. Untuk mewujudkan DJP bersih dari korupsi dan menjadi birokrasi bersih dan melayani, tolong Bapak dan Ibu bantu kami untuk tidak memberikan atau menjanjikan akan memberikan hadiah atau pemberian dalam bentuk apapun kepada seluruh pegawai Direktorat Jenderal Pajak terkait pelaksanaan pekerjaan dalam jabatannya. Seluruh pelayanan yang kami berikan tidak dipungut biaya. Apabila Bapak dan Ibu menemukan pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang masih meminta atau menerima barang, uang, fasilitas, atau apapun dari wajib pajak, agar segera melaporkannya melalui saluran pengaduan resmi Direktorat Jenderal Pajak, Kering Pajak 1500-200. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita semua, bersatu bersama-sama menghimpun penerimaan pajak untuk pembangunan Indonesia tercinta. Pajak kuat, Indonesia maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Maklumat pelayanan KPP Madya Banjarmasin, Ulun Ari Junaidi, Kepala KPP Madya Banjarmasin, lawan jajaran staf sabarataan menyatakan, lawan ini kami Batagas sanggup melayani sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan.
Lamun kami ingkarwan janji, kami siap tarima sanksi sesuai undang-undang nang berlaku. Pajak kuat, Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om, Santi, 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 Om. Baik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi kawan-kawan pajak semuanya. Semoga kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kita berada ya. Perkenalkan dulu nih. Nama saya adalah Pi. Saya merupakan moderator di sini. Di sini kita akan ada kelas pajak nih. Kelas pajak ini kita namakan apa itu ya? Bapantun ya. Ya, Bapantun adalah singkatan dari Bapander Pajak Antara Pian lawan Ulun. Nah, pada acara Bapantun kali ini kita akan bincang-bincang atau obrolan sesuai dengan bahasa Banjarnya Bapander itu kan bahasa Indonesianya adalah bincang-bincang atau ngobrol-ngobrol ya. Apalagi terkait dengan obrolan-obrolan hangat terkini tentang perpajakan gitu ya. Mohon maaf sebelumnya saya lepas masker ya biar kelihatan itu. Ya. Baik. Di sini Bapander-pander pajak gak afdol kayaknya ya kan dengan sesuai dengan nama kegiatan kita yaitu Bapantun. Bapander pajak antara pian lawan ulun tidak afdol kalau gak ada pantun nih. Ulun menyapa bubuhan pian berataan pakai pantun tapi dalam bahasa Banjar ya kawan-kawan pajak semuanya nih. Maunjun iwa kapahumaan. Jangan kada ingat membawa umpan. Uy bubuhan kawan pajak berataan. Mudahan bubuhan pian barajaki dan sehat semunyaan. Iya, baik. Nah, di sini kan kita bepanderan pajak ya, bepanderan atau ngobrol-ngobrol pajak. Di sini saya tidak sendiri nih. Saya ditemani oleh dua orang penyuluh pajak kita nih yang intro dulu ya. Ini mohon maaf para penyuluh bisa dilepas maskernya. Di sini kita juga menerapkan protokol kesehatan yang mana kita sudah menerapkan ada hand sanitizer juga di sana dan juga kita udah jaga jarak gitu ya. Ini intro dulu ya. Di sini ada para penyuluh yang sangat tampan nih. Waduh, terima kasih ya. Para penyuluh tampan yang merupakan idaman nih. Idaman istri ya, istri di rumah. Ya, idaman orang-orang cantik dan orang-orang yang rupawan gitu ya, Om ya. Kita panggilnya Om saja gitu ya. Dan Om-om ini merupakan penyuluh-penyuluh andalan nih. Andalan yang kerjanya sangat cekatan di KPP Madya Banjarmasin. Yang mana Banjarmasin merupakan kota yang sangat baiman. Slogannya kan baiman barasihwan nyaman. Ini kita sapa dulu ya kepada Om. Yang pertama nih kepada Om Adi nih. Selamat pagi Om Adi. Selamat pagi Pi. Ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Nama beliau adalah Om Adi Setiawan Rinaldi sebagai penyuluh pajak di KPP Madya Banjarmasin. Semoga sehat semua ya sekeluarga ya Om Adi ya. Amin. Oh iya, tadi kan saya sudah menyambut dengan pantun nih, membuka dengan pantun nih. Om Adi juga ada pantun kah gitu kan sesuai dengan tema kita nih. Jadi ini harus kita siapkan pantun ini. Jelas dong, Jelas, ya. harus ada pantun nih buat para kawan-kawan pajak kita yang ada yang menonton dan berikut bergabung di sini. Hamparan tatak bahannya pisang. Cakep. Pais gumbili bahannya ketela. Cakep. Tahun 2022 telah datang. Cakep. Mari manfaatkan program pengungkapan sukarela. Sesuai dengan temanya ya program sesuai tema sukarela. ini kita sesuai tema. Baik. Sekali. Om, tadi pantunnya sangat bagus sekali ya, sangat menarik ya. Terima kasih Om Adi. Oke, terima kasih Pi. Selanjutnya kita ke penyuluh selanjutnya nih, Om Arif Fitriadi. Selamat pagi Om. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Om? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat selalu ya Om ya. Sekeluarga juga sehat ya Om ya. Alhamdulillah sehat. Tadi kan Om Adi juga sudah membuka dengan pantun nih. Om Arif apakah juga ada pantun nih? Ada, insya Allah ada. Apa tuh? Boleh pantunnya nih. Mulai ya. Yap. Makan ketupat, iwaknya intalu asin. Cakep. Minumnya teh hangat, ada bagula. Aduh, tarik mang. Gasan bubuhan wajib pajak KPP Madya Banjarmasin. Oh, cakep.
Ayo Pang kita sukseskan program pengungkapan sukarela. Waduh, mantap. Sesuai Luar dengan biasa. temanya kita Bapantun, Sesuai, Bapandir Pajak Sesuai. ya. Bapandir Pajak antara pian lawan ulun. Nah, terkait dengan apa namanya program-program yang telah dicanangkan oleh pemerintah nih, kita flashback dulu ya. Mungkin kan beberapa wajib pajak atau kawan pajak sudah ikut sosialisasi peraturan-peraturan yang telah kita laksanakan ya di KPP Madya Banjarmasin. Nah, Iya. kita mungkin refresh kembali ya Om ya. Oh, boleh Ya, boleh. beberapa waktu lalu kan ini undang-undang yang terbaru yang diterbitkan oleh pemerintah nih. Mungkin Om Adi bisa dijelaskan nih undang-undang terbaru tersebut gitu loh. Oh iya, kemarin kan juga sempat juga di bulan Desember itu kan kita ngadain sosialisasi ya terkait undang-undang HPP. Jadi sebagaimana telah kita ketahui bersama bahwa pemerintah bersama DPR telah menetapkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Nah, ini kan ditetapin kemarin pada tanggal 29 Oktober 2021. Nah, ini undang-undang ini merupakan undang-undang yang omnibus law dia. Jadi mencakup beberapa perubahan dari ketentuan-ketentuan perpajakan. Nah, itu ketentuan perubahannya itu ada perubahan mengenai undang-undang PPH, undang-undang PPN, undang-undang cukai. Nah, ini ada juga ketentuan baru yaitu adanya pengaturan mengenai penambahan pajak karbon dan nah ini ada yang sangat menarik dari undang-undang HPP ini yaitu adanya program pengungkapan sukarela atau voluntary disclosure program. Nah, itulah Gitu PI ya. adalah sedikit flashback ya. Flashback terkait, ya iya. kemarin ya terkait dengan Iya. undang-undang yang kemarin kita sosialisasikan. Iya, Ya, mungkin betul. beberapa wajib pajak mungkin ada yang sudah ikut- mengerti dan sudah ikut, mungkin sudah kemarin ikut ya. iya. Mungkin kalau misalnya ada yang belum ikut mungkin tentang PPS itu apa sih gitu Iya, ya Om nah ya. kita Nah, dalamin di sini nih. kita dalami di sini terkait dengan PPS-nya ya Om ya kan Iya, apalagi betul kemarin sekali. kan kebijakan pemerintah itu kan paket kebijakan atau undang-undangnya itu kan ada PPH, PPN dan yang menarik sini Iya. adalah program pengungkapan sukarela gitu ya Om ya. Di sini kan programnya ini kan dijalankan tahun 2022 ya tahun ini ya Om ya tentang Nah, jadi yang menarik di sini kan mungkin kemarin sudah dijelaskan tentang UHPP-nya. Nah, di sini mungkin bisa dijelaskan sih apa sih itu program pengungkapan sukarela itu Om Arif gitu. Bisa dijelaskan Om Arif tentang PPS ini gitu loh. Kalau Oke, siap. Tadi udah dijelaskan sama Om Adi terkait dengan undang-undangnya ya. Sekarang kita bahas terkait dengan PPS-nya. Nah, ini di awal, yang pertama saya mau tekankan dulu nih bahwa PPS program pengungkapan sukarela ini bukan teks amnesti jilid 2. Penekanannya di situ, ini penting juga nih buat diketahui semua wajib pajak ya. Bahwa program pengungkapan sukarela ini berbeda dengan teks amnesti. Jadi nggak bisa disebut sebagai TA jilid 2 ya. Iya, baik. Nah, secara umum PPS ini merupakan pemberian kesempatan kepada wajib pajak untuk melaporkan atau mengungkapkan kewajiban perpajakan yang sebelumnya belum dipenuhi. Ini dilakukan secara sukarela ya. Iya. Ya, caranya yaitu membayar PPh final sesuai tarif yang sudah ditentukan di Undang-Undang Nomor 7 itu Nomor tadi. 7 tadi ya. Oh, iya. Nah, tujuan dari program ini, PPS ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak dan juga diselenggarakan berdasarkan asas kesederhanaan, kepastian hukum serta kemanfaatan tentunya. Nah, PPS ini sendiri dilaksanakan selama 6 bulan ya. Oh iya. Dari 1 Januari 2022 sampai dengan 30 Juni tahun 2022. Oh baik, berarti kan ini mungkin kan kemarin beberapa kawan pajak mungkin agak bingung ya teks amnesti sama PPS itu apakah sama gitu. Apalagi kan Iya, PPS jelas beda. jelas beda ya Om ya. Iya, Apalagi betul kan sekali. kemarin banyak WP atau kawan-kawan pajak mengira bahwa PPS itu adalah teks amnesti jilid 2 ya Om ya. Padahal itu sama sekali berbeda ya. Berbeda, betul. Berbeda ya, bukan Heeh. suatu kesamaan gitu ya, nggak ada Iya, sama betul. gitu. Oh, baik, yang pasti kan PPS ini untuk memberikan kesempatan ya kepada wajib pajak ya, pada betul. kawan-kawan pajak semua Iya. untuk melaporkan pajaknya secara sukarela yang pastinya. Baik. Mungkin kita take a break dulu ya, break dulu ya. Mungkin teman atau kawan-kawan pajak mungkin ada yang mau ke WC atau istirahat mau cemil-cemil dulu gitu kan, bisa saja. Kita akan take a break dan kita akan lihat iklan atau bintang pariwara berikut ini. Jadi jangan kemana-mana ya teman pajak, stay tune. Kenapa kamu gelisah?
Apakah karena wanita? Tahta? Harta? Tenang, ada program pengungkapan sukarela dari Direktorat Jenderal Pajak. Ya, manfaatkan program pengungkapan sukarela. Berlaku mulai 1 Januari hingga 30 Juni 2022. Program pengungkapan sukarela, gotong royong adil setara. Pajak kuat, Indonesia maju. Menjadi sukses dimulai dengan lebih bijaksana dalam mengelola waktu. Ada 3 alasan mengapa Anda harus melaporkan SPT tahunan lebih awal. Bebas dari rasa was-was, merasa lebih tenang, bisa fokus pada pencapaian Anda berikutnya. Lapor SPT lebih awal tidak hanya menentukan masa depan Anda, tapi juga seluruh bangsa Indonesia. Saya sudah lapor SPT. Bagaimana dengan Anda? Udah. Halo? Ya, ya kawan-kawan pajak semuanya sudah melihat kan tadi ya iklan-iklan dari DJP gitu ya. Nah, nanti di akhir kelas pajak ini nanti kawan-kawan pajak bisa mengajukan pertanyaannya nanti lewat chat atau nanti langsung bisa bertanya langsung kepada kami gitu ya. Baik, tadi kan kita sudah membicarakan apa sih itu PPS atau program pengungkapan sukarela. Kalau misalnya bahasa Inggrisnya yang lebih keren itu Voluntary Disclosure Program atau PDP gitu, PDP ya. Tadi itu kan kalau pemerintah kan kalau mengajukan memberikan paket kebijakan atau program-program itu kan pasti ada hal-hal yang melatar belakanginya gitu ya kan Om ya. Iya, Iya, betul. betul Nah sekali. ya, Betul pada sekali. Om Arif dulu nih, apa sih yang menjadi latar belakang pemerintah nih melaksanakan program PPS ini? Om Arif silahkan nih, gimana nih? Baik, ya, silahkan Om Arif. Oke, Pi. Jadi Hmm, PPS ini dilatar belakangi oleh hmm, eh, nah, kita bicara ini ya dulu ya atas undang-undangnya dulu ya Iya. bahwa PPS ini adalah bagian dari Undang-Undang HPP. hmm, Di mana dalam PPS ini sendiri pemerintah menetapkan PMK 196 ya tentang tata cara pelaksanaan program pengungkapan sukarela pada 22 Desember 2001 kemarin hmm, dan mengundangkan PMK tersebut pada 23 Desember 2021. Nah, hmm, belai tersebut merupakan aturan pelaksanaan untuk program pengungkapan sukarela. hmm, Bagaimana tadi sudah dinyatakan dalam Undang-Undang HPP. Nah, harapannya dengan mengikuti PPS ini wajib pajak bisa memiliki banyak manfaat ya. iya manfaat. Tadi sudah disebutkan juga bahwa PPS ini itu kesempatan yang diberikan kepada wajib pajak itu untuk mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi secara sukarela melalui pembayaran pajak penghasilan berdasarkan pengungkapan harta. Nah, banyak lagi manfaat yang akan diperoleh wajib pajak, ya diantaranya terbebas dari sanksi administratif ya, dan perlindungan data, bahwa data harta yang diungkapkan tidak dapat dijadikan dasar penyelidikan, penyidikan dan atau penuntutan pidana terhadap wajib pajak. Jadi untuk kebijakannya sendiri, sini mungkin yang diterapkan ada dua ya, ada dua kebijakan. Wajib pajak itu tadi disebutkan kesempatan untuk melaporkan atau mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi secara sukarela melalui yang pertama yaitu pembayaran PPh berdasarkan pengungkapan harta yang tidak atau belum sepenuhnya dilaporkan oleh peserta teks amnesti yang terdahulu. Nah, hartanya yang di sini adalah harta per 31 Desember tahun 2015. Nah, kemudian ada kebijakan yang kedua yaitu pembayaran PPh berdasarkan pengungkapan harta yang belum dilaporkan dalam SPT tahunan 2016, 17, 18, 19, dan 20. Nah, untuk yang ini khusus untuk orang pribadi ya. Orang pribadi Untuk ya. kebijakan yang kedua. Ya, tadi kan berarti manfaat yang diterima oleh wajib pajak itu sangat banyak gitu ya, apalagi yang terkait dengan nanti yang tentang tidak bisa diperiksa dan segala macamnya gitu ya atas dasarnya itu. Baik. Nah, setelah itu kan tadi kan ada latar belakangnya sudah dikasih tahu, setelah itu kan kebijakan-kebijakannya
yang diterapkan dalam pelaksanaan PPS ini kan bagi Om Adi nih. Kebijakan-kebijakannya itu apa sih gitu dalam pelaksanaan PPS ini? Baik, jadi di program pengungkapan sukarela ini, jadi ada 2 kebijakan ya, 2 kebijakan terkait PPS ini. Yang pertama ada kebijakan 1 dan ada kebijakan 2. Nah, kebijakan 1 ini pesertanya itu adalah wajib pajak orang pribadi dan badan peserta tax amnesty. Nah, di sini untuk basis pengungkapan hartanya adalah harta yang belum diungkapkan oleh wajib pajak peserta tax amnesty pada saat mengikuti tax amnesty di tahun 2016. Jadi ini basis pengungkapannya adalah harta per 31 Desember 2015 yang belum diungkapkan pada saat mengikuti tax amnesty. Nah, sedangkan untuk tarifnya dia ada 3 lapisan tarif, 3 tarif, yaitu yang pertama 11% untuk harta deklarasi luar negeri. Terus ada tarif sebesar 8% untuk harta luar negeri yang direpatriasi dan deklarasi harta dalam negeri. Yang ketiga ada tarif 6% itu untuk harta luar negeri yang direpatriasi dan aset dalam negeri yang diinvestasikan ke dalam surat berharga negara atau hilirisasi pengolahan sumber daya alam atau juga diinvestasikan ke dalam sektor energi terbarukan. Nah, di kebijakan 1 ini itu dilakukan dengan cara melakukan pembayaran PPh final berdasarkan pengungkapan harta yang tidak atau belum sepenuhnya dilaporkan oleh peserta program pengangkutan pajak. Nah, ini untuk kebijakan 1 ya, BI ya. Sekarang ada kebijakan 2. Nah, kebijakan 2 ini itu pesertanya hanya untuk wajib pajak orang pribadi. Nah, sedangkan untuk basis pengungkapannya adalah harta perolehan di tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 yang belum dilaporkan dalam SPT tahunan PPh orang pribadi tahun 2020. Nah, sedangkan tarifnya dia ada juga 3 tarif juga, 3 jenis tarif. Yang pertama 18% untuk deklarasi harta luar negeri. Terus ada tarif 14% untuk deklarasi harta luar negeri yang dilakukan repatriasi dan deklarasi harta dalam negeri. Yang ketiga ada tarif 12% itu untuk harta luar negeri yang direpatriasi dan deklarasi dalam negeri yang diinvestasikan ke dalam surat berharga negara, terus ke sektor hilirisasi sumber daya alam dan atau sektor energi terbarukan. Nah, ini untuk kebijakan 2 ini hampir sama dengan kebijakan 1, yaitu dengan cara pembayaran PPh final berdasarkan pengungkapan harta yang belum dilaporkan dalam SPT tahunan pajak penghasilan orang pribadi tahun 2020. Jadi cara pengungkapannya itu dia menggunakan pembayaran PPh final. PPh final ya Om ya. Berarti nanti untuk yang kebijakan 1 itu berarti bagi WPOP atau badan sama peserta tax amnesty ya Om ya. Jadi ya. Yang belum diungkap sampai 31 Desember 2015. Iya betul. Mungkin di sini ada kata-kata repatriasi. Kalau repatriasi itu apa sih Om? Repatriasi itu membawa harta yang dideklarasikan itu dibawa masuk ke dalam negara Republik Indonesia. Jadi harta yang berada di luar negeri yang diikutkan dalam program PPS ini dimasukkan ke dalam negara Republik Indonesia. Oh, jadi di sini kan ada berbagai macam tarif ya Om ya. Ya, kalau misalnya pengen yang tarif yang rendah ya bisa diinvestasikan gitu ya Om betul, ya. Kalau investasi kan selain kita mendapatkan manfaat, apalagi kalau SBN kita juga dapat bunga biasanya Om ya. Dapat imbal hasil. Imbal hasil ya gitu kan. Jadi tarif untuk yang paling rendah itu udah paling rendah, terus manfaatnya juga bisa dapat lebih banyak gitu ya Om ya. Yang di sini Om. Nah, yang ini pelaksanaan yang tadi kan di latar belakangi ya itu ya. Iya. Mohon bisa dikasih tahu latar belakang yang tadi itu kan, apalagi ada yang pengampunan pajak sepenuhnya mengungkapkan seluruh aset atau SPH-nya pada tax amnesty. Bisa dijelaskan yang itu Om? Yang latar belakangnya ya. Iya, jadi memang ada latar belakang diadakannya program pengungkapan sukarela ini kan ada beberapa kondisi nih. Nah, yang itu yang
untuk yang kondisi pertama itu memang masih terdapat nih peserta program tax amnesty yang sebelumnya yang tidak menyampaikan secara benar atas seluruh aset yang dideklarasikan pada saat dia mengikuti pengampunan pajak. Nah, juga ada kondisi kedua di mana masih terdapat wajib pajak orang pribadi yang belum mengungkapkan seluruh penghasilannya nih di SPT tahunan 2016 sampai dengan 2020. Jadi itulah latar belakang adanya pemerintah itu mengadakan program pengungkapan sukarela. Oh, jadi itu yang latar belakangnya itu ya Om ya. Tadi sama yang sudah dijelaskan sama Om Iya, Arif sama tadi Marif juga ya, tadi sama juga aja. sama. Oh, iya. Baik, setelah ini mungkin kita akan break lagi sebentar ya. Jadi teman-teman bisa mungkin mengambil cemilannya buat dimakan. Jadi akan ada iklan atau pariwara berikut ini. Sudah hampir setahun ini pandemi COVID-19 menguras habis energi dan mimpi kita semua. Kabar ditemukannya vaksin COVID-19 merupakan game changer yang menumbuhkan sejuta harapan 250 juta penduduk Indonesia. Melalui uang pajak yang kita bayarkan, pemerintah berupaya untuk menyediakan vaksin gratis agar masyarakat bisa berkegiatan lagi secara normal. Pajak kita untuk vaksinasi kita. Madam, saya minta di Terawang. Apakah usaha kecil saya bisa sukses? Apakah saya bisa cuan? Madam! Hah? Cuan? Kamu pasti bisa cuan. Karena omset sampai 500 juta tidak kena pajak. Mulai tahun pajak 2022, orang pribadi, pelaku usaha mikro dan kecil dengan omset sampai 500 juta tidak dikenakan pajak penghasilan. Pajak Kuat, Indonesia Maju. Sudah hampir setahun. Langsung kamera aja. Oh. Ya, baik. Nah, tadi kan sudah dijelaskan ya tentang kebijakan-kebijakannya daripada Om penyuluh kita tadi ya, kebijakan-kebijakan sama latar belakangnya diadakannya program PPS ini. Nah, mungkin kan wajib pajak bertanya-tanya nih atau kawan-kawan pajak bertanya-tanya nih, kita kan udah mengikuti program ini nih. Yang pasti kan selain yang pasti untuk kita sebagai kawan-kawan pajak untuk menaati dan patuh terhadap kewajiban perpajakan kita, pasti kan kita juga akan mengharapkan apa sih manfaat gitu loh. Manfaat yang diterima oleh wajib pajak jika mengikuti program PPS ini. Nah, mungkin kita langsung ke Om Adi dulu nih. Manfaat apa saja yang nanti akan diterima oleh kawan-kawan pajak kita apabila mereka mengikuti program PPS ini, Om Adi? Baik. Jadi ketika wajib pajak mengikuti PPS ya tentu dia bertanya nih apa sih benefitnya atau keuntungannya buat yang diterima saya jika saya ikut PPS ini. Nah, yang dapat kami sampaikan jadi mengenai manfaat yang diperoleh oleh wajib pajak apabila mengikuti program pengungkapan sukarela ini. Nah, ini untuk kebijakan pertama. Jadi tadi kan PPS itu ada 2 kebijakan ya. Nah, untuk kebijakan pertama itu manfaatnya wajib pajak itu tidak dikenai sanksi sesuai dengan pasal 18 ayat 3 Undang-Undang Tax Amnesty atau PP 36 tahun 2017. Nah, di situ kan di ketentuan tersebut kan menyebutkan bahwa jika wajib pajak peserta tax amnesty itu tidak tidak mengungkapkan seluruh hartanya, apabila DJP menemukan harta yang tidak diungkapkan pada saat WP mengikuti pengampunan pajak, itu akan dikenai sanksi kenaikan sebesar 200%. Nah, iya. Jadi ya. Dikenakan tarif PPh finalnya, terus ditambah sanksi kenaikan sebesar 200%. Nah, kemudian data yang diungkap pada saat WP mengikuti PPS ini itu tidak dapat dijadikan sebagai dasar penyidikan dan atau penuntutan pidana terhadap wajib pajak. Jadi manfaatnya ada 2 nih ya. Yang untuk kebijakan 1, jadi WP tidak dikenai sanksi sesuai dengan pasal 18 ayat 3 Undang-Undang Pengampunan Pajak, dan juga harta yang diungkap itu tidak dapat dijadikan sebagai dasar penyidikan dan atau penuntutan pidana terhadap wajib pajak. Nah, itu untuk kebijakan 1. Iya, kebijakan 1. Untuk kebijakan 2, apa sih manfaat yang diperoleh oleh wajib pajak orang pribadi?
Nah, untuk kebijakan 2, manfaat yang dapat diperoleh oleh wajib pajak orang pribadi, yaitu yang pertama, tidak diterbitkan ketetapan pajak untuk kewajiban tahun pajak 2016, 2017, 2018, 2019, dan 2020. Nah, ini melingkupi pajak penghasilan orang pribadinya, pajak penghasilan potput, dan PPN. Nah, ini ada kecualinya tapi. Iya, Kecuali betul. pajak yang telah dipotong atau dipungut tapi belum disetorkan oleh wajib pajak orang pribadi. Nah, kecuali ditemukan harta yang kurang diungkap pada saat SPPH. Nah, kemudian untuk data yang diungkap itu tidak dapat dijadikan sebagai dasar penyelidikan, penyidikan, dan atau penuntutan pidana terhadap wajib pajak. Jadi ada Iya, 2 manfaat juga ya, Oh ya, 2 manfaat ya. Iya. Apalagi kan ini ya terkait dengan apa wajib pajak, apalagi terkait dengan adanya kata-kata pidana. Itu kan yang pasti Iya, sangat serem. bikin serem ya, Iya, gugup kayak betul. gemeter gitu ya Om ya Iya. kalau kita mendengar kata-kata pidana gitu ya Om Bikin ya. takut Makanya ya, wajib pajak bikin dakdikduk. ya bikin dak-dik-ser gitu ya. Jadi kan kalau misalnya ada manfaat ini, jadi wajib pajak tidak ragu lagi ya untuk Iya. mengungkapkan pajaknya, Cuman apalagi Mas Om BI, ini kita sampaikan juga. Jadi wajib pajak orang pribadi yang ingin ikutin PPS ini ikutilah dengan sungguh-sungguh. Jadi Iya. soalnya nanti jika tidak sungguh-sungguh, apabila ditemukan harta yang kurang diungkap pada SPPH, akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pagi tadi ada kenaikan 200% Itu untuk yang kebijakan ya. Itu 1. kebijakan 1 Kebijakan ya Om ya 1. tadi ya. Agak ini ya. Iya. Tapi ya diharapkan para kawan-kawan pajak semuanya mengikutinya dengan sebenar-benarnya dan harta Iya. yang diungkapkan adalah harta yang benar-benar ada, jangan harta-harta fiktif gitu Iya, juga jangan betul. ya Om ya. Tadi kan kata Om Adi harus ada apa namanya mengungkapkan dengan sebenar-benarnya ya, jangan ada kebohongan antara kita Iya, gitu betul ya. sekali. Jangan ada kebohongan antara kita gitu kan. Hubungan Sesuai dengan dasar kebohongan kan adalah ini apa enggak baik kan. nggak baik ya kalau ada Betul. kebohongannya kita nggak saling percaya Iya, gitu ya. betul. Nah di sini kan kata Om Adi tadi harus benar. Maka kan kalau misalnya hartanya tidak diungkapkan dengan benar akan ada tuh konsekuensi bagi para kawan-kawan pajak, apalagi bagi yang kawan-kawan pajak yang kemarin ikut tax amnesty ya. Apabila masih terdapat harta yang tidak diungkap pada saat mengikuti TA tax amnesty di tahun 2016 maupun wajib pajak orang pribadi peserta program PPS kebijakan 2 yang masih terdapat harta yang tidak diungkapkan dalam SPPH. Nah, mungkin Om Arif nih, apa konsekuensi apa sih yang didapatkan oleh WP? Apalagi kan itu ya kalau misalnya hartanya yang diungkapkan tidak benar, apa nanti menakutkan gitu ya kalau Oke, misalnya Pi. gitu. Baik, Jadi Om Arif sekarang silahkan. bicara konsekuensi ya. Iya, konsekuensi. Kalau peserta TA maupun WPOP peserta kebijakan kedua itu masih terdapat harta yang tidak diungkap dalam SPPH. Baik. Ini pertama bagi peserta TA dulu nih. Bagi peserta TA, apabila DJP menemukan harta yang belum diungkap dalam SPH, maka itu akan dianggap sebagai penghasilan. Akan dianggap sebagai penghasilan dan dikenai PPh final. Nah, tarifnya itu untuk badan sebesar 25%, untuk orang pribadi 30%, dan untuk wajib pajak tertentu yang omsetnya di bawah 4,8 miliar itu tarifnya 12,5%. Nah, ini ketentuan tarifnya sebagaimana disebutkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2017 ya. Nah, ini dihitung dari harta bersih tambahan ditambahkan dengan sanksi sebesar 200%. Bagaimana disebutkan dalam pasal 18 ayat 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 terkait dengan pengampunan pajak. Nah, sedangkan untuk kebijakan 2-nya konsekuensi terhadap wajib pajak orang pribadi peserta PPS kebijakan 2 yang masih terdapat harta nih yang tidak diungkap seluruhnya dalam SPPH. Makanya tadi penting kata Om Adi kan jujur tuh. Iya, jangan ada kebohongan antara kita ada ya dusta gitu antara ya. kita kan ya. Iya, jangan ada dusta. Nah, jadi apabila DJP ini menemukan harta yang belum diungkap oleh wajib pajak orang pribadi tadi dalam SPPH-nya, maka itu juga akan dianggap sebagai penghasilan. Penghasilan dan juga dikenai PPh final sebesar 30%. Tinggi nih ya, 30% ini lumayan nih. Lumayan ya 30% ya. Sesuai dengan pasal 11 ayat 2 Undang-Undang HPP. Ditambah juga nih ada tambahan sanksi bunga juga. Oh iya. Sanksi bunga per bulan. Sesuai pasal 13 ayat 2 Undang-Undang KHP
yang diterbitkan melalui SKP KB. Oh, baik. Nah, itu kan tadi ada konsekuensinya, apalagi konsekuensinya berkaitan dengan kan ini harta kita ya, tapi kalau harta kita dianggap penghasilan gitu ya, kalau Iya. misalnya belum diungkap, apalagi dengan sanksi-sanksinya yang lumayan ya ini ya, persenannya itu ya Iya, berapa makanya persen kita dulu? bicara komitmen kan ya. Istilahnya Iya. dengan mengikuti PPS ini artinya kita udah komitmen harta yang diungkapkan itu adalah yang sebenar-benarnya. Iya, kan pemerintah juga memberikan kesempatan, namun juga tegas ya di dalam memberikan kebijakan ini. Jadi diharapkan untuk para kawan-kawan pajak mengungkapkan hartanya secara sukarela dan dengan yang sebenar-benarnya. Baik, setelah ini kita akan ini lagi ya, break sebentar, jadi akan ada video iklan dari DJP. Terima kasih, stay tune. Dengar-dengar barang kebutuhan pokok mau dipajakin. Dibebaskan. Oh ya? Ceng, dengar-dengar jasa pendidikan mau dipajakin. Dibebaskan. Oh ya? Bu, dengar-dengar jasa pelayanan kesehatan dipajakin juga. Dibebaskan. Oh ya? Tak perlu khawatir, barang kebutuhan pokok, jasa pendidikan, dan jasa layanan kesehatan tetap bebas PPN. Pajak Kuat, Indonesia Maju. Sekarang wajib pajak orang pribadi diberi kemudahan karena NIK sudah berfungsi sebagai NPWP. Jadi, aku harus bayar pajak juga. Belum dong. Tunggu kamu berusia 18 tahun dan sudah memiliki penghasilan ya. Ya, kewajiban membayar pajak hanya berlaku untuk orang pribadi yang berusia 18 tahun ke atas dan berpenghasilan di atas PTKP. Pajak Kuat, Indonesia. Oke, baik. Sudah melihat iklan-iklan dari kita ya. Tadi tuh ada katanya NIK bisa dijadikan NPWP ya bagi kawan-kawan pajak semua. Jadi biar bisa mempermudah kegiatan atau administrasi kita gitu. Nah, tadi sudah dijelaskan juga manfaat sama konsekuensi. Namun ada gambaran umumnya tuh kayak gimana gitu loh, Om. Kan tadi udah dikasih tahu konsekuensi, manfaat dan lain sebagainya. Mungkin Om Arif bisa menjelaskan nih bagaimana sih gambaran umumnya dalam pengungkapan harta pada program PPS kali ini. Silakan, Oke, Om. Bi. Sekarang kita bicara gambaran umum ya dari proses pengungkapan harta di PPS ini. Jadi ada beberapa, mungkin ada 4 yang saya sebutkan. Yang pertama, wajib pajak itu menyampaikan SPPH itu secara online ya, melalui laman pajak.go.id, melalui akun DJP online-nya. Nah, dalam hal ini, jika syarat formalnya terpenuhi, maka akan diterbitkan SKED atau surat keterangan secara otomatis. Kemudian yang kedua, jika wajib pajak melakukan pembetulan atas pengungkapan, dalam hal wajib pajak melakukan perbaikan atau pencabutan SPPH yang sudah disampaikan, maka wajib pajak juga mengajukan secara online. Dan juga akan diterbitkan surat keterangan secara otomatis. Kemudian yang ketiga, terkait dengan komitmen repatriasi dan atau investasi sesuai pasal 7 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang HPP, maka repatriasi ini maksimal dilaksanakan pada tanggal 30 September tahun 2022 ya. Nah, sedangkan untuk investasi itu maksimal 30 September tahun 2023. Kemudian yang keempat, yang terakhir, apabila wajib pajak melewati batas waktu komitmen untuk melakukan repatriasi atau investasi, maka DJP akan menerbitkan surat teguran. Jadi akan ditegur nih mengenai ketidakpatuhan wajib pajak tersebut. Di mana yang kemudian akan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oh, baik. Berarti sekarang ini untuk menyampaikan PPS ini kan gampang aja ya, lewat online aja semua. ya. Semua lewat Online semua ya. Jadi kita nggak wajib pajak atau kawan pajak ini tidak perlu untuk langsung datang ke kantor ya, Om. Tidak perlu, kalau memang tidak ada hal yang perlu dikonsultasikan secara langsung, secara teknis mungkin tidak ada masalah. Ya. Jadi bisa online gitu ya. Kalau misalnya masih punya kendala, langsung bisa aja ke kantor pajak silakan untuk gitu berkonsultasi. Konsultasikan gitu ya, Om ya. Apalagi nanti di sini dijelaskan bahwa
WP itu harus apa namanya, komitmennya harus tetap dijaga ya itu kan Iya. ya. Jadi kalau misalnya kalau tidak komit terhadap repatriasi atau investasi, maka nanti akan diterbitkan surat teguran dan itu kan nanti akan ditindaklanjuti ya. Mungkin ada dianggap tidak benar gitu ya Om ya, atau tidak gimana gitu. Iya, dianggap tidak patuh lah. Tidak patuh Iya, gitu tidak ya Om patuh ya. karena udah berkomitmen kan tadinya ya. Harus ditepati Harus, komitmennya iya, itu tentu ya. saja. Kayak kalau misalnya pasangan itu harus juga saling komitmen harus saling gitu komit ya. kan. Kalau Jangan misalnya saling tidak eh, komitmen gimana hubungan itu akan sukses iya, kan? gitu benar sekali ya Om ya. Hmm. Manis banget kata-katanya. Oke. Tadi Oke. kan udah disebutkan nih bahwa untuk PPS ini pengungkapan harta dilakukan melalui surat pemberitahuan pengungkapan harta yang sudah dijelaskan tadi oleh Om Arif nih. Jadi Om Adi, bagaimana sih cara penyampaiannya itu? Kan Dijelaskan. mungkin begini nih. Kan tadi sudah dijelaskan nih sama Om Arif nih. Jadi untuk SPPH itu disampaikan secara online. Nah, sekarang kan sekarang udah zaman sudah digital semua kan. Iya. Jadi untuk penyampaian SPPH ini dari Direktorat Jenderal Pajak itu menyediakan layanannya melalui situs pajak.go.id /PPS. Nah, di situ nanti wajib pajak yang ingin mengetahui mengenai program pengungkapan sukarela, di dalam laman tersebut itu disediakan materi-materi mengenai PPS, dan juga apabila wajib pajak ingin mengikuti PPS-nya tersebut, silakan nanti diklik di situ mengikuti PPS, nanti akan diarahkan ke laman DJP online. Nah, dari laman DJP online lah itulah nanti wajib pajak menginput surat pemberitahuan pengungkapan harta. Tapi sebelumnya, sebelum wajib pajak menginput surat pemberitahuan pengungkapan harta, perlu dipastikan dulu nih wajib pajak, karena bentuk SPPH-nya nanti itu bentuknya hampir sama dengan e-form SPT ya. Jadi tentu di perangkat PC atau laptop wajib pajak itu perlu dipersiapkan dulu nih. Kita harus menginstal dulu nih Acrobat Reader yang hampir sama nanti di seperti e-form SPT tahunan. Nah, di laman DJP online itu juga nanti akan disediakan untuk menu unduhnya. Nah, tapi sebelum untuk dapat mengaktifkan layanan mengenai program pengungkapan sukarela ini, jangan lupa nanti di profilnya, di profil wajib pajaknya, di aktivasinya nanti diklik untuk program pengungkapan sukarela, biar nanti untuk menu program pengungkapan sukarelanya bisa muncul. Nah, untuk penyampaiannya sendiri kan tadi kan sudah disampaikan kan bahwa PPS ini untuk penyampaiannya dilakukan secara online. Tentu kalau secara online wajib pajak tidak diberikan batasan waktu kan. Oh iya. Untuk pengisiannya dapat dilakukan selama 24 jam, 7 hari seminggu. Jadi bisa misalnya nih saya nih hari libur ya, hari Sabtu atau Minggu. Aduh, kalau kita secara offline kan menunggu jam kerja kantor kan, Senin sampai Jumat kan. Nah, untuk PPS ini metodenya karena secara online, jadi tinggal wajib pajak tinggal klik, tinggal menuju ke laman DJP online atau ke halaman pajak.go.id, di situ dia bisa mengungkapkan hartanya. Oh iya. Nah, jadi tadi 24 jam sehari 7 kali seminggu. Iya. Iya, Kalau bahasa ya. Tapi untuk PPS ini kan batas waktunya tentu ada ya sampai dengan 30 Juni 2022. Oh iya, baik. Nah, jadi kan kata anak-anak muda sekarang kan 24/7 gitu iya, ya. Betul sekali. Para kawan-kawannya 24/7. Pokoknya 24/7 para kawan-kawan pajak semuanya bisa melakukan, mungkin bisa mikir-mikir dulu nih kan, masih tenggang waktunya masih lama nih, sampai 30 Juni 2022 ya Om ya. Berarti masih sisa 5 bulan ya. 5 bulan mungkin udah bisa kali ya terpikir, aduh aku punya harta apa aja nih, aku punya harta apa aja nih gitu ya kan Om ya. Mulai kan mungkin bagi para kawan-kawan pajak kan yang punya banyak harta atau crazy rich gitu ya. Kalau orang sekarang bilang crazy rich. Oh, crazy gitu rich ya. Om ini termasuk crazy rich? Amin, semoga amin jadi crazy rich. Jadi mungkin nanti kalau misalnya saya jadi crazy rich, saya bingung nih, harta saya apa aja. Waduh, gitu ya. Saking banyaknya ya. Saking banyaknya gitu. Mungkin ya kan bagi para kawan pajak, karena tenggang waktu kita masih lama,
kawan-kawan pajak bisa memikirkan harta apa aja nih yang ada, takutnya dia keselip-selip gitu loh, karena saking banyaknya harta-harta kawan pajak, apalagi kan takutnya keselip dianggap pengungkapan tidak benar gitu ya Om ya. Jadi bisa sebenar-benarnya ngungkapin gitu ya Om. Cuman perlu diperhatikan juga ya. Apakah harta yang tadi yang keselip-keselip itu sudah dilaporkan di dalam SPT tahunan? Iya. Kalau untuk yang kebijakan 1, apakah harta-harta yang keselip-keselip tadi itu sudah diungkapin belum di dalam SPT tahunan? Bukan dalam Bukan dalam SPH pada saat dia mengikuti program pengampunan pajak atau tax amnesty. Kalau misalnya memang belum, harta yang keselip tadi belum disampaikan pada saat dia mengikuti tax amnesty, segera ikutin program pengampunan sukarela ini. Jadi misalnya kalau misalnya harta yang sudah diungkapkan ya udah nggak usah lagi gitu ya Om ya. Kalau sudah diungkapkan, diungkapkan dalam SPH berarti sudah. Berarti ya pokoknya ini harta-harta yang terselip karena saking banyaknya harta tadi ya Om ya. Betul. Benar sekali. Kalau yang untuk kebijakan 2, pastikan di dalam SPT tahunan PPHOP di tahun 2020-nya. Iya, apakah atas harta yang keselip tadi sudah dilaporkan atau belum? Kalau belum, silahkan diungkapkan sukarela. Ya, program PPS. Baik sekali, kan kebijakan 1 tadi yang tax amnesty, yang sebelum SPH belum diungkapkan SPH, terus yang untuk kebijakan 2 ya SPT tahunannya tahun SPT 2020. Ya, baik sekali. Jadi udah dijelaskan tadi ya sekarang mungkin kita akan break dulu sebentar ya untuk melihat iklan pariwara berikut dari DJP. Terima kasih. Stay tune. Madam, saya minta di Terawang. Apakah usaha kecil saya bisa sukses? Apakah saya bisa cuan? Madam. Hah? Cuan? Kamu pasti bisa cuan, karena omset sampai 500 juta tidak kena pajak. Mulai tahun pajak 2022, orang pribadi, pelaku usaha mikro dan kecil dengan omset sampai 500 juta tidak dikenakan pajak penghasilan. Pajak Kuat, Indonesia Maju. Kenapa kamu gelisah? Apakah karena wanita? Tahta? Harta? Tenang, ada program pengungkapan sukarela dari Direktorat Jenderal Pajak. Ya, manfaatkan program pengungkapan sukarela. Berlaku mulai 1 Januari hingga 30 Juni 2022. Program pengungkapan sukarela, gotong royong adil setara. Pajak Kuat, Indonesia Maju. Ya, baik, kembali lagi bersama saya PI gitu ya kan sebagai moderator di sini. Nah, tadi sudah dijelaskan tentang cara pengungkapannya itu lewat online gitu ya. Karena mungkin kan tadi karena saking banyaknya harta yang dimiliki oleh para kawan-kawan pajak, jadi mungkin masih ada nih udah mikir panjang, udah mikir hartaku apa aja gitu kan, tapi masih keselip-selip nih, kan nggak tahu kan, padahal udah disubmit gitu ya mungkin ya, udah dilaporkan ya. Di dalam SPPH ya. Jadi apakah bisa nih dilakukan pembetulan karena kan wajib pajak karena saking banyaknya harta gitu ya kan, mungkin karena udah terpikirkan secara matang namun masih ada yang ketinggalan. Jadi apakah bisa dibetulkan nih? Terus bagaimana Om? Apakah bisa dilakukan pembetulan atas SPPH itu gitu loh? Nah, gini. Om Adi gimana? Silakan Om Adi. Atas SPPH yang sudah disampaikan oleh wajib pajak di dalam SPPH-nya, nah itu dapat dilakukan pembetulan sepanjang batas waktu penyelenggaraan PPS ini masih berlangsung. Jadi sampai dengan 30 Juni 2022. Jadi wajib pajak masih diberikan kesempatan untuk melakukan pembetulan atas SPPH yang disampaikannya. Nah, pembetulan ini tidak ada batasnya. Jadi bisa berkali-kali. Asal tadi masih dalam jangka waktu program pengungkapan sukarela ini, yaitu sampai dengan 30 Juni 2022. Nah, di sini pembetulan itu bisa terjadi karena adanya perubahan. Nah, perubahan ini pada saat wajib pajak menyampaikan SPPH pembetulan, itu tentu harta bersih setelah perubahannya di input. Nah, ini di dalam SPPH-nya itu mencakup harta yang tidak berubah, terus ada harta yang diubah, terus harta atau mungkin ada harta baru yang tidak diungkap dalam SPPH pembetulan. Nah,
apabila wajib pajak akan melakukan perubahan atas harta bersih pada SPPH, nah wajib pajak pada SPPH-nya yang kedua atau ketiga dan seterusnya itu harus menginput ulang data harta pada SPPH karena hasil inputnya itu mereplace apa yang disampaikan pada SPPH sebelumnya. Nah, di dalam pembetulan ini juga bisa juga dilakukan karena adanya perbaikan atas kesalahan tulis atau bisa juga kesalahan hitung atau adanya perubahan tarif. Nah, ini kalau untuk yang perubahan tarif ini contohnya seperti ini kasusnya. Jadi misal saya ini punya harta di luar negeri. Saya hanya ingin mendeklarasikan tanpa adanya melakukan repatriasi nih. Nah, ini untuk misalnya untuk kebijakan 2 kan. Nah, untuk kebijakan 2 kan kalau hanya untuk deklarasi harta luar negeri tanpa repatriasi kan tarifnya tadi 18% ya. Nah, tiba-tiba di tengah program itu misalnya di bulan Maret atau di bulan April, saya ingin harta yang saya deklarasikan tadi di dalam SPPH saya bawa masuk ke dalam negeri nih, saya repatriasi nih ke dalam negeri nih. Nah, otomatis itu kan tarifnya berubah tadi kan. Nah, kalau tadi yang tarifnya yang untuk deklarasi luar negeri aja 18%, terus jika dia ingin membawa masuk uangnya repatriasi ke dalam negeri, tarifnya tentu berubah kan 14%. Nah, jadi itu bisa dilakukan pembetulan pada SPPH yang sudah disampaikan. Ini Om tadi kan ini ya berarti kan untuk SPPH kedua ketiga harus input ulang data ya. Berarti berkali-kali dong ya ininya. Kalau bisa jangan harus benar-benar fokus gitu ya dalam mengisinya ya Om ya. Sama juga yang tadi itu kan kalau perbaikan salah tulis misalnya dia awalnya nggak mau repatriasi terus tiba-tiba pengen repatriasi itu kan lebih menguntungkan ya Om ya. Selain apa tarifnya makin rendah juga manfaatnya kepada bumi ibu pertiwi ini juga semakin tinggi. Itu adalah apa namanya kita sebagai wajib pajak kita mendukung program apalagi program pemulihan ekonomi nasional ini ya Om ya. Jadi kan kita mendukung ekonomi, membantu masyarakat gitu, membantu pemerintah apalagi dalam SBN yang mana untuk membiayai infrastruktur, membiayai pendidikan, apalagi di sekarang ini kan katanya apa namanya vaksin booster kata Presiden Jokowi ini akan gratis kepada seluruh masyarakat Indonesia gitu ya. Jadi ini mungkin ini adalah bagaimana para kawan-kawan pajak menjadi pahlawan bagi negara kita sendiri gitu ya kan. Pahlawan bukan hanya orang-orang yang berjuang lewat tombak, panah dan juga pistol. Tapi kan kita nggak punya pistol ya. Zaman dulu kan bambu runcing ya. Bambu runcing betul. Ya bambu runcing. Tapi sekarang pahlawan modern ini pahlawan masa kini ya. Ya masa kini. Dulu ada ibu siapa Kartini ya, Ibu Kartini untuk memperjuangkan untuk memperjuangkan wanita. Sedangkan para kawan-kawan pajak sebagai berjuang untuk membangun negara menjadi negara yang maju. Melalui membayar pajak dengan benar dan diungkapkan dengan sepenuh hati dan tidak intinya komitmen ya Om ya. Tidak ada dusta antara kita gitu ya Om ya. Baik sekali. Ya para jadi mungkin kawan-kawan pajak kita menjadi pahlawan-pahlawan masa kini. Ya dengan program pengupahan hartanya ini yang mana nanti kalau bisa direpatriasinya itu di dalam negeri aja dan bisa di SBN itu diinvestasikan ke dalam SBN. SBN atau yang lainnya yang mana nanti itu akan berpengaruh sekali terhadap perekonomian negara. Apalagi di masa-masa Covid ini kan ya perekonomian juga agak turun ya saat itu ya sempat turun ya. Bagaimana nanti para pahlawan-pahlawan kita ini memberikan apalagi kan pengangguran juga sangat banyak. Jadi kalau misalnya udah diberikan investasi-investasi itu kan nanti itulah intinya. Baik. Selanjutnya kan tadi udah dikasih tahu tentang pembetulan. Setelah itu kan untuk kebijakan 2 yaitu ketentuan bagi apa saja nih syarat dan ketentuan nih bagi para wajib pajak orang pribadi yang dapat mengikuti PPS kebijakan 2 karena kan untuk orang pribadi cuman ini kebijakan 2. Bagaimana Om Arif? Jadi yang untuk yang
PPS ini untuk yang kebijakan 1 pesertanya wajib pajak badan dan orang pribadi peserta tax amnesty. Yang untuk kebijakan 2 itu hanya orang pribadi. Oh ya, baik. Terima kasih Om Adi atas penjelasannya. Nih kalau Om Arif nih, apa aja sih syarat dan ketentuannya bagi orang pribadi untuk dapat mengikuti PPS yang kebijakan 2 tadi ya? Oke, di sini penekanannya di kebijakan 2 ya, khusus Iya, untuk kebijakan wajib 2. pajak orang pribadi. Jadi ada beberapa syarat dan ketentuan nih di ini. Untuk syarat umumnya itu diatur di pasal 10 ayat 2, yang yaitu memiliki NPWP itu jelas ya. Iya, Harus punya jelas NPWP. dong. Nah, kemudian membayar PPh final. Bagaimana tarifnya tadi kita sebutkan ada beberapa itu yang dimaksud dalam pasal 9 ayat 1 dan menyampaikan SPT tahunan PPh orang pribadi tahun pajak 2020. Nah, jadi harus menyampaikan SPT tahunan dulu nih untuk tahun pajak 2020. Kemudian juga mencabut permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau restitusi. Dan juga atas upaya hukum yang terkait dengan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif, pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar, keberatan, pembetulan, banding, gugatan, dan atau peninjauan kembali ya. Dalam hal wajib pajak sedang mengajukan permohonan tersebut dan belum terbit surat keputusan atau putusan untuk tahun pajak 2016 sampai dengan tahun 2020. Nah, itu tadi syarat umum nih. Sekarang mengatur terkait dengan ketentuan khusus yang diatur dalam pasal 8 ayat 4. Bahwa wajib pajak orang pribadi yang dapat mengikuti PPS ini adalah jika wajib pajak tersebut tidak sedang diperiksa atau dilakukan pemeriksaan bukti pemulaan ya untuk tahun pajak 2016, 17, 18, 19 dan 2020. Dan juga tidak sedang dilakukan penyidikan dalam proses peradilan atau sedang menjalani tindak pidana di bidang perpajakan. Baik itu mengenai kewajiban PPh, PPh Potput dan juga PPN. Nah, untuk ketentuan lain di pasal 10 ayat 4 juga menyebutkan bahwa pembetulan SPT bagi peserta PPS setelah Undang-Undang HPP diundangkan itu dianggap tidak disampaikan. Nah, di sini penting juga bahwa untuk pembetulan SPT khusus bagi peserta PPS nih itu dianggap tidak disampaikan. Dan terakhir di pasal 10 ayat 5 menyebutkan bahwa wajib pajak orang pribadi yang belum menyampaikan SPT tahunan PPh tahun 2020 harus melaporkan SPT tahunan PPh orang pribadi tahun 2020 dengan mencantumkan harta SPT sesuai dengan SPT terakhir yang disampaikan. Ditambah dengan harta yang diperoleh dari penghasilan di tahun 2020. Nah, harta lainnya itu diungkapkan lewat PPS. Oh ya, baik. Terima kasih ya kepada Om Arif ya atas memberikan syarat-syarat dan ketentuan gitu ya bagi WP orang pribadi yang mengikuti kebijakan PPS 2 gitu ya. Untuk selanjutnya kita akan ada video tutorial ya, video tutorial bagaimana sih tata cara pengungkapan harta pada program PPS. Baik. Selamat datang di tutorial aplikasi program pengungkapan sukarela. Pertama, Anda harus login ke halaman aplikasi pengungkapan sukarela. Kemudian masukkan 15 digit NPWP, kata sandi, dan kode keamanan yang terdapat pada halaman login. Pilih menu buat laporan untuk membuat laporan. Pada menu ini, pilih laporan SPPH, pilih jenis kebijakan yang akan Anda laporkan. Anda dapat memilih media pengiriman token untuk membuka dan mengisi formulir SPPH. Anda dapat pindah ke menu unduh viewer. Setelah berhasil, silakan buka formulir SPPH yang sudah terdownload dengan menggunakan Adobe Acrobat Reader DC. Pada halaman pertama,
Anda diminta untuk mengisi daftar rincian harga bersih. Untuk tahun perolehan harta, apabila Anda memilih kebijakan 1, maka tahun perolehan diisi dari tahun 1985 sampai tahun 2015. Untuk kebijakan 2, maka tahun perolehan diisi dari tahun 2016 sampai 2020. Jumlah dari kolom 21, 22, dan 23 harus sama dengan jumlah kolom 20. Pada daftar utang, kolom nomor urut harta terkait diisi pada nomor urut pada tabel daftar rincian data. Setelah selesai mengisi semua, Anda dapat mengklik tombol selanjutnya. Lalu Anda dapat mengisi kolom identitas yang berwarna putih. Halaman induk merupakan ringkasan dari daftar rincian harta dan utang yang terdapat pada halaman sebelumnya. Setelah Anda selesai mengisi semua, silakan klik kirim. Masukkan kode verifikasi yang Anda terima, baik di email atau nomor telepon. Setelah berhasil mengirim formulir SPPH, Anda dapat kembali ke laman landing page aplikasi program pengungkapan sukarela. Ringkasan SPPH yang Anda kirim dapat dilihat kembali pada menu draft. Terdapat beberapa tombol, yaitu lihat detail SPPH, pembayaran, kirim data SPPH, dan hapus SPPH. Selanjutnya, Anda dapat membuat kode billing apabila masih memiliki kurang bayar pajak. Melalui menu pembayaran,
Terdapat dua pilihan, yaitu konfirmasi pembayaran billing yang dibuat di aplikasi PPS dan konfirmasi pembayaran atas kode billing yang dibuat secara mandiri di luar aplikasi PPS. Pembuatan kode billing dapat dilakukan dari aplikasi PPS atau secara mandiri melalui aplikasi e-billing. Apabila Anda ingin membuat kode billing dari aplikasi PPS, silakan memilih belum pada aplikasi pembayaran, dan kode billing akan muncul pada informasi data billing. Anda melakukan pembayaran terhadap kode billing tersebut melalui bank persepsi. Setelah selesai melakukan pembayaran melalui bank persepsi, pilih menu pembayaran dan pilih sudah. Setelah melakukan pembayaran atas kode billing yang dibuat pada aplikasi PPS, pembayaran Anda akan diverifikasi oleh sistem. Apabila jumlah pembayaran Anda sudah sesuai dengan jumlah kurang bayar yang terdapat pada aplikasi, maka Anda dapat mengirim SPPH melalui tombol kirim SPPH pada menu draft. Anda dapat memilih media pengiriman token dengan menggunakan email atau nomor telepon yang terdaftar pada akun pajak.go.id. Selanjutnya Anda dapat memasukkan kode verifikasi yang Anda terima, baik melalui email atau nomor telepon. Kemudian, klik tombol kirim SPPH. Setelah proses berhasil, Anda akan menerima pemberitahuan melalui email bahwa Anda telah mengikuti program pengungkapan sukarela. Jika Anda masih memerlukan bantuan, silakan mengunjungi www.pajak.go.id atau telepon ke Kering Pajak 1500 200. Subscribe channel YouTube Ditjen Pajak RI untuk informasi lainnya. Pajak kuat, Indonesia maju. Ya, baik kawan-kawan pajak sudah melihatkan tadi ya video tutorial pengisian PPS gitu ya. Untuk videonya juga mungkin ada di YouTube ya. Di YouTube-nya Dirjen Pajak, nanti bisa dilihat saja di video YouTube-nya untuk mendalami bagaimana cara menggunakan atau mengisi PPS gitu. Nah, di sini kalau misalnya teman-teman mau bertanya silakan raise hand, tapi untuk yang ini kita mohon diisi juga nanti ya untuk absensinya. Untuk linknya udah ada di kolom chat. Nah, di kolom chat kita lihat ada satu pertanyaan nih dari T. Nah, T itu siapa T? Pertanyaannya saya bacakan ya. Apa benar hanya peserta TA 2015 yang boleh ikut skema 1? Yang dulu kurang paham kiranya TA untuk orang berharta luar negeri, sekarang cuma bisa ikut skema 2. Skema 2 gimana nih Om Arif nih yang untuk menjawab pertanyaan kali ini. Oke, ada satu pertanyaan ya. Ya. Bahwa benar hanya peserta TA 2015 yang boleh ikut skema 1, yang dulu kurang paham TA, untuk orang berharta luar negeri sekarang cuma bisa ikut skema 2. Mungkin maksudnya di sini kebijakan 1, kebijakan 2 kali ya. Oke. Kita balik lagi ke aturan ya, di Undang-Undang HPP sudah jelas disebutkan bahwa untuk kebijakan 1 hanya bisa diikuti PPS ini untuk wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan peserta teks amnesti. Nah, sedangkan untuk kebijakan 2 juga sudah ditegaskan bahwa yang bisa mengikutinya adalah
hanya wajib pajak orang pribadi. Jadi misalnya kondisinya memang sudah jelas bahwa yang ingin mengikuti di sini adalah wajib pajak badan, maka dia adalah harus mengikuti kebijakan 1. Artinya dia sebelumnya adalah peserta tax amnesty. Sedangkan untuk kebijakan 2 memang hanya bisa diikuti oleh wajib pajak orang pribadi. Baik itu peserta tax amnesty maupun yang tidak mengikuti tax amnesty. Oh, baik. Oh, Demikian. berarti tadi untuk yang skema 1 itu untuk wajib pajak badan dan juga OP yang sudah pernah mengikuti TA ya. Peserta Kalau tax yang amnesty. Iya, tax amnesty dan kebijakan untuk 1 ya, bukan skema. Iya, kebijakan 1. Untuk kebijakan 2 hanya orang pribadi ya, Om ya. Baik itu peserta TA maupun non peserta. Oh, baik. Terima kasih. Oh iya. Di sini ada satu pertanyaan lagi. Terima kasih ya. Semoga yang pertanyaan Bapak atau Saudara T tadi bisa menerima sudah jelas gitu ya tentang apa namanya atas jawaban dari Om Arif tadi. Baik, sebentar. Di sini ada pertanyaan lagi nih dari Bapak Sari Luhut Sinaga. Untuk wajib pajak yang belum lapor SPT tahunan OP, misal dari tahun 2016, apakah bisa wajib pajak tersebut untuk ikut PPS? Baik. Dari Bapak Sari Luhut Sinaga ya. Halo, Bapak. Jadi untuk WP yang belum lapor SPT tahunan orang pribadi itu masih bisa ikut PPS untuk kebijakan 2. Nanti silakan dilaporkan dulu SPT tahunan PPH orang pribadinya dengan mencantumkan harta yang disampaikan pada SPT tahunan PPHOP terakhir. Jadi misalnya terakhirnya dia lapor di tahun 2016 dan di tahun 2016 itu ada hartanya yang dilaporkan dalam SPT tahunan. Nah, itu adalah nanti harta yang dicantumkan pada SPT tahunan PPH orang pribadi ditambah nanti harta berdasarkan penghasilan, harta yang diperoleh berdasarkan penghasilan orang pribadi di tahun 2020. Jadi atas harta-harta yang diperoleh yang belum disampaikan di SPT tahunan 2016 sampai dengan 2020 tadi itu adalah objek program pengungkapan sukarela. Jadi harta yang belum diungkap pada SPT tahunan itu adalah objek PPS. Jadi masih bisa ikut untuk PPS kebijakan 2. Mungkin itu aja jawabannya. Oh iya. Terima kasih Om Adi atas jawabannya. Apakah Bapak Sari Luhut Sinaga sudah mengerti gitu ya tentang penjelasan dari Om Adi tadi? Kalau misalnya para kawan-kawan pajak pengen bertanya lagi, bisa tuliskan pertanyaannya di kolom chat atau bisa langsung raise hand. Nanti bisa untuk langsung bertanya secara langsung gitu. Ya, atau meng-unmute, silahkan di-unmute kalau misalnya kawan-kawan pajak pengen ngomong langsung gitu ya. Untuk memberikan pertanyaan atau memberikan pernyataan juga bisa. Atau ada yang kurang jelas mungkin bisa ditanyakan gitu. Tunggu 2 menit lagi. Oh ya. Di sini ada pertanyaan lagi, ini dari Saudara T ya. Pertanyaannya adalah tidak pernah ikut TA atau tax amnesty, tidak punya NPWP juga, hanya NIK, gimana cara ikut skema 1? Gitu. Katanya tidak pernah ikut tax amnesty, tidak punya NPWP juga, hanya NIK, bagaimana cara ikut skema 1? Oke. Mohon izin Bapak atau Ibu T. Tadi mungkin saya sudah sebutkan terkait dengan syarat umum ya.
Terkait dengan orang pribadi ya, orang pribadi, tadi kan disebutkan bahwa untuk kebijakan 1 itu orang pribadi peserta TA, dan juga badan peserta TA, dan kebijakan 2 itu khusus untuk orang pribadi. Nah, sekarang kita persempit nih, kita asumsikan ini adalah kebijakan 2. Artinya, ini orang pribadi dia bisa peserta TA maupun non peserta TA. Nah, syarat umumnya tadi sudah jelas, dia harus memiliki NPWP. Iya, iya nih. Karena kalau dia nggak bisa NPWP, dia nggak bisa ikut PPS. Iya. Dan kalau nggak punya NPWP juga nggak bisa lapor SPT tahunan. Ya. Mungkin dari saya itu, tapi mungkin ada tambahan lagi dari Om Edin. Ini mungkin sedikit tambahan Bapak atau Ibu ya, ente. Jadi apabila wajib pajak yang belum memiliki NPWP atau di tahun sekarang belum punya NPWP, apakah dia ingin ikut PPS ini untuk kebijakan 2 bisa Pak. Jadi dia mendaftarkan diri dulu, apabila dia ingin ikut PPS kebijakan 2, daftarkan diri dulu di KPP terdekat sesuai dengan alamat terdaftarnya, kemudian menyampaikan SPT tahunan PPh orang pribadi tahun 2020. Nah nanti di SPT tahunan PPh orang pribadi tahun 2020 itu mencantumkan harta yang diperoleh berdasarkan penghasilan yang diperoleh di tahun 2020. Nah atas harta yang diperoleh di tahun 2016 sampai dengan 2020, nah itu nanti menjadi objek pengungkapan sukarelanya. Ya, mungkin itu saja Bapak Ibu jawaban dari kami. Baik ya, kepada saudara T. Saudara T tadi ya, kan kalau misalnya tidak pernah nggak punya NPWP kan, kalau syarat-syarat apalagi kalau misalnya diasumsikan bahwa dia itu orang pribadi, apalagi kan ini hanya NIK. Jadi kalau misalnya tidak punya NPWP itu tidak bisa untuk mengikuti program PPS ya. Jadi kalau misalnya pengen ikut program PPS ini diharapkan untuk bikin NPWP dulu kali ya Om ya. Daftar dulu. Daftar dulu. Ya, daftar dulu. 2020. Oh ya, baik. Dan di sini juga ada pertanyaan lagi ya ini ya. Yang terakhir ya. Ya, ini kan kita ada karena waktunya juga terbatas, jadi ada pertanyaan terakhir ini dari BTM. Maaf sebelumnya, kalau ikut PPS apakah SKPKB yang sudah terbit dihapus DJP? Itu bagaimana Om? Jadi untuk SKPKB itu tidak dihapus Bapak Ibu. Jadi ini yang untuk kebijakan 2 hanya tidak diterbitkan ketetapan pajak. Jadi dia tidak diterbitkan. Jadi kalau misalnya memang sudah terbit atas terbit ketetapan pajak atas tahun pajak tadi 2016 sampai dengan 2020, tetap harus dilakukan pelunasan. Nah ini untuk yang peserta kebijakan 2 itu pada saat dia mengikuti PPS ini tidak sedang dilakukan pemeriksaan, penyelidikan atau pemeriksaan bukber, dia tidak diterbitkan ketetapan pajak untuk tahun pajak 2016 sampai dengan 2020. Tapi jika sudah terbit atas ketetapan pajak tersebut tetap harus dilakukan pelunasan dan pembayaran ketetapannya. Mungkin itu saja jawabannya. Itu saja ya Om ya. Oh ya, berarti nanti untuk yang ini SKPKB-nya yang sudah terbit tidak bisa dihapuskan ya Om ya? Ini tetap dilakukan pelunasan. Pelunasan dulu ya. Pelunasan dulu ya. Memang di PPS ini tidak ada manfaat bahwa apabila wajib pajak ikut PPS dia utang pajaknya menjadi hapus, tidak ada tidak ada manfaat itu. Oh ya, berarti harus tetap dilunaskan dulu ya Om ya. Baik. Ini mungkin dari pertanyaan terakhir tadi ya, karena juga waktu kita juga terbatas ya, dan ini tadi kan sudah dijelaskan ya Om ya bahwa tentang detail-detail mengenai PPS nih. Sekarang terkait dengan pelayanan konsultasi di KPP Madya Banjarmasin, bagaimana sih bentuk layanan yang diberikan kepada wajib pajak gitu? Jadi KPP Madya Banjarmasin membuka layanan helpdesk bagi wajib pajak yang ingin berkonsultasi
baik mengenai program pengungkapan sukarela maupun layanan perpajakan secara umum. Nah, layanan ini kami sediakan berupa loket di tempat pelayanan terpadu di KPP Madya Banjarmasin. Terus juga kami menyediakan layanan via telepon di nomor 0511 424 5111. Nah, kemudian untuk layanan helpdesk chat WA itu di nomor 0812 509 45511. Nah, kami ingatkan juga bahwa kami sampaikan bahwa segala macam pelayanan di KPP Madya Banjarmasin itu diberikan secara gratis. Hal ini sebagai salah satu bentuk komitmen kami dalam upaya penerapan zona integritas wilayah bebas korupsi atau ZIWBK, sehingga apabila pian-pian menemukan adanya pegawai DJP yang melanggar aturan, jangan ragu, laporkan pelanggaran tersebut melalui saluran pengaduan yang telah disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Ya, itu saja. Itu saja ya Om ya. Baik, terima kasih. Kawan-kawan pajak kalau mau konsultasi nanti bisa hubungi nomor yang telah disebutkan tadi oleh Om Adi tadi ya. Baik. Ini mungkin udah ada di penghujung acara Bapantun ya, Bapander Pajak Antara Pian lawan Ulun. Mungkin di acara kali ini teman-teman bisa mengambil ilmu terkait dengan bagaimana tentang tata cara melakukan program pengungkapan sukarela ini. Karena acara Bapantun namanya, maka ditutupnya juga dengan Bapantun ya. Tapi sebelumnya kita mohon maaf dulu ya, kita undur diri dulu ya. Saya Raffi bisa dipanggil PI, mohon maaf apabila ada kesalahan baik dalam tutur kata ataupun perbuatan. Mungkin juga Om juga bisa mohon maaf gitu ya Om ya. Apabila ada kata-kata berbuat salah dan juga kata-kata yang kurang berkenan, dan juga apabila misalnya masih kurang mengerti atau kurang paham, bisa menghubungi nomor konsultasi yang telah disebutkan tadi. Saya akan Bapantun dulu ya, pakai bahasa Indonesia sih ini gitu. Tadi kan awalnya pakai bahasa Banjar, sekarang pakai bahasa Indonesia ya. Ya kan biar ada daerah dan juga nasional gitu Om ya. Baik. Ya, jalan-jalan ke kota Kediri. Bersantai-santai sambil jalan kaki. Acara Bapantun berakhir di sini. Semoga dapat berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Pok, dengar-dengar barang kebutuhan pokok mau dipajakin. Dibebaskan. Oh ya? Ceng, dengar-dengar jasa pendidikan mau dipajakin. Dibebaskan. Oh ya? Bu, dengar-dengar jasa pelayanan kesehatan dipajakin juga. Dibebaskan. Oh ya? Tak perlu khawatir, barang kebutuhan pokok, jasa pendidikan, dan jasa layanan kesehatan tetap bebas PPN. Pajak Kuat, Indonesia Maju. Sekarang wajib pajak orang pribadi diberi kemudahan karena NIK sudah berfungsi sebagai NPWP. Jadi, aku harus bayar pajak juga. Belum dong. Tunggu kamu berusia 18 tahun dan sudah memiliki penghasilan ya. Ya, kewajiban membayar pajak hanya berlaku untuk orang pribadi yang berusia 18 tahun ke atas dan berpenghasilan di atas PTKP. Pajak Kuat, Indonesia Maju. Sudah hampir setahun ini pandemi COVID-19 menguras habis energi dan mimpi kita semua. Kabar ditemukannya vaksin COVID-19 merupakan game changer yang menumbuhkan sejuta harapan 250 juta penduduk Indonesia. Melalui uang pajak yang kita bayarkan, pemerintah berupaya untuk menyediakan vaksin gratis agar masyarakat bisa berkegiatan lagi secara normal. Pajak kita untuk vaksinasi kita. Madam, saya minta di Terawang. Apakah usaha kecil saya bisa sukses? Apakah saya bisa cuan? Madam. Hah? Cuan? Kamu pasti bisa cuan. Karena omset sampai 500 juta tidak kena pajak. Mulai tahun pajak 2022, orang pribadi, pelaku usaha mikro dan kecil dengan omset sampai 500 juta tidak dikenakan pajak penghasilan. Pajak Kuat, Indonesia Maju. Kenapa kamu gelisah? Apakah karena wanita? Tahta?
harta. Tenang, ada program pengungkapan sukarela dari Direktorat Jenderal Pajak. Ya, manfaatkan program pengungkapan sukarela. Berlaku mulai 1 Januari hingga 30 Juni 2022. Program pengungkapan sukarela, gotong royong adil setara. Pajak kuat, Indonesia maju. Menjadi sukses dimulai dengan lebih bijaksana dalam mengelola waktu. Ada 3 alasan mengapa Anda harus melaporkan SPT tahunan lebih awal. Bebas dari rasa was-was, merasa lebih tenang, bisa fokus pada pencapaian Anda berikutnya. Lapor SPT lebih awal tidak hanya menentukan masa depan Anda, tapi juga seluruh bangsa Indonesia. Saya sudah lapor SPT. Bagaimana dengan Anda? Selamat datang para insan pada program pengungkapan sukarela. Ayo semua manfaatkan untuk ungkapkan dan laporkan harta. Jangan takut, jangan bimbang, manfaatkan sekarang. Bersama-sama kita bisa membangun negeri Indonesia. Jangan tunda lagi, mumpung ada saat ini. Kapan lagi, ayo kapan lagi. Marilah semua demi negeri kita tercinta. Kalau bukan kita, lalu siapa? Program pengungkapan sukarela, gotong royong adil dan setara. Jangan takut, jangan bimbang, manfaatkan sekarang.